Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang tadi Wakil Presiden diundang secara kekeluargaan lah oleh Dubes Arab Saudi untuk makan siang bersama. Jadi ini adalah tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya, kira-kira seminggu yang lalu, bahwa Wapres mengundang dari Duta Besar Arab Saudi ke kediaman Wapres. Awal mulanya memang ada sebuah seminar yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia dan Rabithah Alam Islami, di mana Dubes Arab Saudi hadir dan Wapres juga hadir. Nah, itulah pertemuan akhirnya berangkai. Lalu kemudian yang menarik dalam pertemuan tadi siang ketika terjadi makan siang itu, Wapres banyak diceritakan mengenai pola-pola perubahan pelayanan pelayanan haji dan umroh di Arab Saudi. Ketepatan sekarang adalah musim haji, sehingga ada pelayanan yang sudah berjalan bagus, yaitu fast track namanya. Itu adalah model pelayanan kemudahan-kemudahan yang diciptakan oleh pemerintah Arab Saudi untuk bagaimana agar para jamaah haji dari seluruh dunia ini itu bisa lebih nyaman melakukan ibadah, proses keluar dari migrasi dan seterusnya. Pokoknya apa yang selama ini menjadi hambatan dibuat nyaman. Itu yang diceritakan kepada Wakil Presiden. Yang kedua juga yang mendapatkan perhatian adalah bahwa proses untuk melaksanakan haji dan umrah itu sekarang itu sudah dipermudah sedemikian rupa dengan sistem digital informasi. Jadi sekarang itu bisa diakses secara pribadi. Ini semuanya saya kira perubahan-perubahan yang cukup mendasar, yang semuanya adalah untuk kemudahan para jamaah haji, para jamaah umroh, atau para orang-orang yang ingin berkunjung, ya, orang-orang yang ingin berkunjung ke Arab Saudi. Karena Arab Saudi itu tidak hanya melayani ziarah yang sifatnya ibadah, ya, dalam artian ibadah haji dan umroh, tapi sekarang ada destinasi-destinasi wisata lain ke tempat-tempat yang memang semuanya itu difasilitasi dengan baik oleh pemerintah Arab Saudi kepada seluruh warga di dunia ini untuk datang ke Arab Saudi. Nah, itu hal yang kedua. Lalu kemudian yang menarik juga harapan-harapan dari Dubes ini kepada pemerintah Indonesia agar bagaimana supaya investor-investor di Indonesia itu bisa melakukan investasi di Arab Saudi, baik di tempat-tempat yang selama ini sudah dikenal baik, seperti misalnya di Madinah, di Mekah, di Jeddah, atau di Riyadh. Tetapi yang lebih penting lagi, kata dia, itu adalah di destinasi-destinasi wisata baru. Itu misalnya di daerah utara Madinah itu banyak sekali tempat-tempat bersejarah yang menarik, seperti di Madain, ada Neom, tempat dan macam-macam itu. Itu bisa para investor Indonesia bisa datang ke sana. Kira-kira seperti itu yang dibicarakan oleh Dubes Arab Saudi. Lantas kemudian yang berikutnya juga yang menjadi poin penting pembicaraan adalah MOU yang selama ini sudah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi. Nah, MOU itu banyak sekali, tapi kata Dubes Arab Saudi sampai sekarang masih tidak banyak yang bisa direalisasikan, gitu kan. Oleh karena itu, dia berharap bagaimana agar MOU ini bisa segera direalisasikan. Dalam konteks inilah kemudian Wakil Presiden merespon. Pertama, responnya adalah respon yang sangat positif dari Wapres, terutama terkait dengan perubahan-perubahan yang cukup mendasar dari pelayanan pemerintah Arab Saudi terhadap para jamaah haji dan umroh, dan juga para peziarah-peziarah atau para pelancong wisata yang ingin datang ke Arab Saudi. Wapres sangat mengapresiasi itu, dan saya kira ke depan itu juga supaya semuanya bisa berjalan lebih baik. Lalu yang kedua,
Wapres juga akan berkoordinasi dengan beberapa KL ya, dan juga lembaga-lembaga yang berhubungan dengan penanaman modal di sini itu untuk dikoordinasi bagaimana kalau memang memungkinkan untuk melakukan investasi di Arab Saudi. Tetapi sebaliknya Wapres juga berharap secara resiprokal supaya ada juga pemerintah Arab Saudi bisa mendorong para pengusahanya, investornya untuk juga bisa berinvestasi di sini, terutama di bidang yang berhubungan dengan pariwisata dan yang lain-lain. Itu juga harapan Wakil Presiden. Lalu hal yang terkait dengan MOU, Wapres juga akan melakukan koordinasi, bahkan akan memanggil sejumlah KL yang terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan apakah itu investasi, apakah itu terkait dengan tenaga kerja Indonesia, untuk intinya bagaimana agar hubungan antara Arab Saudi dengan Indonesia itu bisa lancar, tidak hanya berlangsung secara tradisional seperti selama ini, yaitu ya hanya hubungan people to people bagus, jamaah haji Indonesia banyak ke Arab Saudi, terus kemudian banyak jamaah umroh datang dari Indonesia ke Arab Saudi. Tidak sekedar itu, tetapi hubungan secara ekonomi seperti apa. Itu yang supaya ke depannya bisa lebih berguna. Itu yang oleh Wapres akan terus ditindaklanjuti, akan mengundang rapat secara khusus dengan KL gimana supaya itu bisa berjalan baik. Kenapa? Dalam diskusi dibicarakan selama ini hubungan Arab Saudi dengan Cina sangat baik, investasi juga baik. Begitu juga antara hubungan Indonesia dengan Cina juga sangat baik. Ini contoh saja yang ini. Tetapi kenapa kalau investasi Indonesia dan Cina baik, investasi Arab Saudi dengan Cina baik, tapi investasi antara Arab Saudi dengan Indonesia tidak? Nah, ini sesuatu yang menjadi pertanyaan besar. Apa sebenarnya yang terjadi? Itulah yang akan dicari sebab musababnya, latar belakangnya, dan akan diurai supaya ada sebuah kebijaksanaan baru ke depan dan investasi antara Arab Saudi dan Indonesia bisa berjalan baik semuanya. Kira-kira itu, dan tentu saja hal yang terakhir juga bahwa Dubes juga mengharapkan supaya Bapak Wapres kapan saja mau datang ke negara Arab Saudi dipersilakan. Katanya pada bulan tahun depan itu akan ada sebuah pertemuan konferensi di Arab Saudi, di Riyadh. Bapak Presiden akan diundang ke sana, dan tidak mungkin juga kalau Bapak Wakil Presiden datang bersamaan dengan Presiden. Jadi insya Allah nanti akan dicari waktu yang tepat, apakah waktu haji atau waktu yang lain yang insya Allah Wakil Presiden akan datang ke Arab Saudi. Bahkan Dubes membahasakan saking akrabnya antara Wakil Presiden yang senior dengan Dubes yang lebih muda itu, kalau Wakil Presiden itu sudah seperti ayah saya, dan saya berharap kepada Wakil Presiden menganggap saya sebagai anaknya. Karena apa? Dia bangga. Bangganya itu dia bilang bahwa negara Arab Saudi itu istimewa. Kenapa? Dia adalah punya Mekah dan Madinah sebagai Haramain, ya, dua kota suci gitu ya. Itu istimewa sebagai sebuah negara. Indonesia juga istimewa. Kenapa? Karena Indonesia adalah negeri Muslim terbesar di dunia, dan Wapres ini adalah ulama terpandang yang cukup berpengaruh di Indonesia dan di dunia. Itu kata Dubes Arab Saudi ketika memuji Wakil Presiden. Itu saya kira jadi pembicaraannya hangat, kekeluargaan, dan saya kira bagus. Intinya bagaimana ke depan agar hubungan Indonesia dan Arab Saudi bisa lebih baik, lebih mudah, lebih kualitatif, terutama dalam bidang investasi antar kedua negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.